Terus kamu percaya nggak sih, aku baru dengar kabar dari teman SMA kita kalau misalnya si Mawar itu kan terjangkit HIV dan beberapa minggu itu kan udah dirawat di rumah sakit. Iya, itu lah HIV dia. Iya, terus apa namanya, kan bentar lagi kan mau reuni SMA ya. Aku tuh bingung gimana nanti teman-teman yang lain ketemu dia tuh gimana, terus kita gimana tanggapannya gitu. Aduh, ya juga ya, kasihan juga Mawar nanti kalau misalkan teman-teman anggapannya teman-teman gimana ya? Iya, aku juga mikirnya gitu gimana nanti kalau misalnya teman-teman itu ketemu dia tuh gimana, apalagi kan kita nggak tahu ya cara pengeluarannya itu gimana. Hai, kalian lagi ngobrolin soal si Mawar ya? Aku juga dengar dia kemarin barusan kena HIV kan. Tapi memang sebaiknya kita nggak jangan sampai terjerumus kena stigma negatif kayak gitu. Soalnya kan kasihan juga si Mawar. Bahaya kalau kita sampai terjerumus ke stigma negatif. Nah, stigma negatif, apaan tuh? Nih guys, kalian tuh nggak perlu takut yang berlebihan sama penyakit HIV. HIV sendiri kan sebenarnya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, penularannya itu bisa lewat transfusi darah, hubungan seksual yang tanpa pelindung, terus bisa juga lewat ibu hamil nih menularkan ke anaknya setelah melahirkan. Nah, kalau misalnya kita duduk bareng sama Mawar, kita makan bareng Mawar, sentuhan sama Mawar, itu juga nggak bakal menular kok. Jadi kalian nggak perlu takut. Wah, ya juga kita kan nggak perlu takut, kan kita nggak ngakuin yang dilakuin yang seperti tadi kan. Iya, benar banget. Karena kan stigma ini biasanya tuh muncul karena orang-orang tuh belum tahu tentang penyakit HIV. Jadi kalau kita lebih tahu tentang penyakit HIV, kita bisa nih menciptakan lingkungan yang nggak mendiskriminasi buat penderita HIV. Iya sih, kan kita yang mulai ya, kayak apa namanya, kita belum diskriminasi orang HIV ya gimana. Tapi cara kita nyampain ke teman-teman gimana ya nanti ke pas yang di reuni itu? Nah, waktu di reuni kita bisa banget nih kasih dukungan buat Mawar, perlakukan seperti biasanya, seperti Mawar yang kita kenal dulu. Jangan lihat selfie atau malah mengajak teman-teman lain buat nggak usah bareng sama Mawar nih, itu jangan. Karena kan kita nggak mau bikin Mawar nggak nyaman juga ya. Kita harus bisa perlakukan dia seperti biasanya. Jadi jangan sampai Mawar itu merasa menjadi orang asing sama di reuni nanti. Kan reuni kesempatan kita buat saling mendukung, saling berhubungan lagi. Perlu. Iya, benar juga. Seharusnya tuh sebelum kita ngomongin orang, kita tuh harus lebih tahu dulu masalahnya apa. Aku juga ngerasa nggak enak sama Mawar. Iya, kayak kita nggak boleh ngejudge orang itu langsung gitu, kayak biar temannya doang gitu. Nah, karena itu kan kayak kita harus mendukung dia. Benar banget, kalau kita saling mendukung, tentunya nanti stigmanya juga bakal hilang kok. Apalagi si Mawar juga pasti lebih ngerasa diterima, lebih dihargai juga sewaktu yang menantu. Yang penting kan kita tetap saling mendukung, soalnya kan kita juga punya masalahnya sendiri-sendiri kan. Iya, terima kasih. Kamu benar-benar bisa. Kita harus lebih bijak. Benar, apa namanya, kita harus jadi orang yang peduli banget sama teman-teman kita, atau keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Benar, kita juga harus lebih cari tahu Mawar itu nih, biar jangan sampai kita takut sama kondisinya Mawar. Nah, dari teman-teman, dialog di antara tiga teman ini merupakan salah satu contoh stigma yang ada di masyarakat terkait orang dengan HIV/AIDS. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara menghilangkan stigma-stigma ini, kita perlu cari tahu dulu nih informasi penting apa saja yang masih sering salah dipahami oleh masyarakat. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menggunakan sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jika tidak diobati, AIDS dapat timbul ketika sistem kekebalan tubuh manusia melemah karena infeksi HIV. Virus HIV dapat menular melalui cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan ASI. Nah, makanya kalau teman-teman pernah dengar HIV itu bisa menular dari penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hubungan seksual beresiko, transfusi darah yang tidak aman, hingga penularan HIV dari ibu ke bayinya. Perlu diperhatikan bahwa HIV tidak bisa menular dari sentuhan fisik, makanan, minuman, air mata, air liur, dan keringat. Nah, makanya HIV juga nggak bisa menular dari berbagai pakaian, berbagai alat makan, bahkan tinggal di rumah yang sama dengan orang dengan HIV/AIDS. Nah, bisa dipahami ya, bahwa ketika kita berpelukan, bergaul, berjabat tangan dengan orang dengan HIV/AIDS, kita tidak akan tertular penyakitnya. Kesalahpahaman terhadap cara-cara penularan ini seringkali memunculkan stigma yang tidak berdasar terhadap orang dengan HIV/AIDS. Jadi, sebenarnya apa sih stigma itu? Stigma, khususnya terhadap orang dengan HIV/AIDS, adalah pandangan dan sikap negatif yang ditujukan kepada mereka. Stigma HIV yang berkembang luas di masyarakat meliputi anggapan bahwa hanya kelompok orang tertentu saja yang dapat terkena HIV, kemudian perilaku menghakimi terhadap orang-orang yang melakukan langkah pencegahan HIV, serta anggapan bahwa orang dengan HIV/AIDS pantas terkena HIV sebagai konsekuensi atas pilihan hidup dan tindakannya.
Adanya stigma dapat membatasi orang dengan HIV/AIDS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga pengobatan yang seharusnya mereka jalani, serta mempengaruhi kesehatan dan kondisi mental mereka. Di samping itu, stigma juga dapat memunculkan diskriminasi sehingga timbul perilaku masyarakat yang cenderung mengucilkan dan menjauhi orang dengan HIV/AIDS. Stigma dan diskriminasi juga dapat dirasakan oleh orang dengan HIV/AIDS terhadap diri mereka sendiri sehingga muncul rasa malu, takut, dan putus asa. Berbagai faktor ini berkontribusi terhadap sulitnya pengobatan HIV di Indonesia. Padahal pengobatan HIV sangat penting untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien. Dengan menggunakan obat antiretroviral, yaitu obat utama untuk HIV, jumlah virus yang ada di dalam tubuh pasien tidak bertambah, bahkan semakin berkurang, sehingga mencegah penularan dan munculnya kasus baru. Selain itu, pengobatan HIV juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan mencegah infeksi dan mengurangi resiko kematian. Dengan begitu, harapan hidup pasien akan meningkat. Akses dan juga pemahaman terhadap pengobatan HIV yang lebih baik dapat membantu pasien HIV untuk hidup lebih sehat dan juga mengurangi resiko penularan HIV. Hal ini merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Nah, lalu apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung ODHA dan juga membantu menghilangkan stigma yang ada di masyarakat? Nah, pertama-tama kita bisa menormalisasi pembicaraan mengenai HIV dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, juga kita bisa memanfaatkan diskusi tersebut untuk meluruskan informasi-informasi yang kurang tepat mengenai HIV. Nah, dengan kita berani meluruskan informasi yang kurang tepat tersebut dan juga kita berani untuk mendukung ODHA, kita bisa membantu untuk menghilangkan stigma yang telah beredar di masyarakat mengenai HIV.